Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Gitu. Meskipun dalam kondisi masih pandemi, semangat itu harus tetap ada. Itu baik. Sebelumnya Bapak sudah memperkenalkan diri ya, kemudian telah memberikan gambaran ya, gambaran satu semester ini mau apa yang akan kita bahas selama sepanjang semester ini. Ya, di bahasan awal kita akan membahas tentang instalasi server SoftSuite gitu ya, atau instalasi server SoftSuite yang biasanya atau yang kita sebut dengan VoIP ya, Voice over Internet Protocol. Nah, instalasi yang akan kita lakukan ya pada kesempatan kali ini kita akan menginstal yang namanya Breaker ya. Breaker itu aplikasi atau sistem Breaker itu ya sistem gitu untuk memanage dari VoIP tadi ya. Karena VoIP merupakan server SoftSuite. Nah, Breaker ini idealnya gitu ya diinstal pada suatu server atau ya pada katakanlah kita lagi praktek menggunakan komputer. Ya, namun kita karena lagi praktek ya kita akan menginstal aplikasi atau software ini ya Breaker ini menggunakan VirtualBox. Ya, apa itu VirtualBox? VirtualBox itu virtual komputer ya. Jadi software yang berfungsi sebagai komputer virtual gitu. Jadi di dalam komputer fisik kita bisa menginstal komputer virtual tadi gitu. Jadi kita install Breaker-nya ini di VirtualBox ya. Nah, VirtualBox itu apa namanya? VirtualBox itu bisa kita install ya di kita gunakan sistem operasinya Windows ya. Kita gunakan sistem operasi Windows dan VirtualBox itu bisa kita download secara gratis gitu ya. Dan kita install di komputer dengan sistem operasi Windows tadi. Baik, kita lihat pokok bahasannya. Silahkan dilanjutkan. Nah ini ya, ini sudah tadi Bapak jelaskan. Next, silahkan. Nah ini ya terkait dengan instalasi server SoftSuite ya berbasis Session Initial Protocol. Next. Nah ini, jadi kalau kita kemudian menginstal VirtualBox ya, maka ini tampilan kalau kita sudah menginstal ya, tampilan sudah menginstal akan seperti ini. Nah ini contohnya di sini ada Windows XP. Ya, jadi di Windows itu diinstal VirtualBox, kemudian di VirtualBox itu dibuat satu komputer virtual dan diinstal Windows XP. Ya, makanya kemudian ini ada Windows XP. Kemudian ada lagi sistem virtual komputer yang diinstal Debian, ya Debian 8 di sini. Jadi VirtualBox ini sudah punya dua virtual komputer. Yang pertama Windows XP, yang kedua Debian 8. Nah ini kan kalau kita punya menginstalnya di komputer fisik itu nggak sulit gitu ya untuk menginstal beberapa sistem operasi gitu ya paling dengan dual boot itu gitu ya. Tapi kalau dengan VirtualBox itu lebih mudah dan kita tidak perlu tinggal melanjutkan saja gitu tanpa menghapus sistem operasi yang lain. Next, share screen. Nah ini ya, jadi
ya. Jadi Bapak anggap kalian sudah menginstal VirtualBox-nya ya. Bapak anggap sudah bisa karena di kelas 10 juga pernah ada materi yang seperti ini. Nah, maaf, kelas 11 ya, di kelas 11 sudah ada materi yang seperti ini. Jadi tadi ya ada tombol, bisa dikebelakangin halamannya. Nah itu ada tombol new ya, tombol new, atau kita akan membuat virtual komputer yang baru ya. Ini udah ada 2, kita mau bikin lagi 1 gitu ya. Jadi kita klik tombol new dan nanti akan terbuka, next, akan terbuka ini. Nah ya, akan terbuka halaman yang ini atau tampilan yang ini. Silakan kalian input breaker ya, 2 breaker versi 2 ya ini. Kemudian targetnya ya, bukan target, nama gitu ya, nama breaker 2, kemudian diisi, dan tipenya kita Linux ya. Jadi breaker itu turunan dari Linux ya. Nanti pilih versionnya order Linux 64 bit ya. Nah, setelah diisi, selanjutnya kalian klik tombol next. Lalu akan muncul memory size. Memory size ini mengalokasikan memori yang akan digunakan oleh VirtualBox. Ya, kita biasanya 512 gitu ya, ataupun di sini 724 bisa juga ya. Jadi pokoknya untuk memori size ini jangan sampai melewati garis hijau ya. Karena kalau garis hijau, kalau garis yang hijau ini istilahnya itu alokasi yang aman. Kalau udah kuning atau merah itu udah lumayan berat bagi VirtualBox-nya, sehingga nanti bisa ngehang. Gitu. Jadi kita setting di hijau yang terakhir atau di 512 cukup juga ya. Selanjutnya kita klik next ya. Nanti akan muncul pilihan seperti ini ya, tentang hard disk. Kalau tadi memorinya virtual ya, hard disknya juga ini virtual gitu. Jadi pengalokasian hard disk ini virtual juga ya, karena ini memang virtual komputer. Nah, nanti pilih create virtual hard disk new gitu. Jadi virtual hard disk-nya dibuat ya, kemudian kita tinggal klik create ya. Nanti ketika tombol create diklik gitu, itu akan kemudian tampil halaman yang baru. Ya ini ya, yang halaman yang baru. Ini tipe dari hard disk filenya gitu ya. Kita biasanya ini standar default seperti ini. Kemudian kita klik next ya. Kita klik next. Nah, ini ketika klik next, kemudian ada pilihan dynamic ya. Ya kita pilih yang dynamic, dan biasanya defaultnya dynamic ini ya. Selanjutnya kita klik next lagi. Maka kemudian akan muncul di sini file location and size gitu. Jadi ukuran lokasi file dan ukurannya mau seberapa besar gitu. Nah, ini kita next aja ya. Next aja di sini, dan nanti akan muncul virtual komputer yang baru ya. Itu ada yang ketiga ya. Jika kita lihat itu ada yang ketiga, yang warna biru itu dengan logo Linux itu ya, breaker, tulisannya breaker. Nah, itu virtual komputer kita gitu. Jadi kita udah punya satu komputer yang kemudian kita alokasikan sebagai komputer breaker ya. Komputer breaker. Nah, ini baru kita membuat virtual komputernya.
ya, belum kita install, ya. Nanti instalasinya kita laksanakan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini sampai di sini dulu ya terkait dengan instalasi virtual box gitu ya. Jadi silakan kalau kalian pelajari dulu, maksudnya ya, silakan kalian pelajari dulu itu urutan atau langkah atau prosedur dalam menginstalasi virtual box yang akan kita gunakan untuk atau sebagai yang akan kita gunakan sebagai server breaker ya, server breaker di mana nanti kita akan mengelola breaker tadi. Ya. Itu saja mungkin pada kesempatan kali ini. Jangan lupa klik link di bawah untuk mengisi absensi atau daftar hadir ya. Jadi bagi kalian yang sudah menonton video ini, silahkan isi daftar hadir dengan klik link deskripsi ya. Di bawah ini ada deskripsi, silahkan klik link yang ada pada deskripsi ya untuk mengisi daftar hadir ya sebagai bukti kehadiran kalian dalam menonton video pembelajaran kali ini. Ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.